Bu Risma marah lagi. Kayaknya Bu Risma jadi wali kota Surabaya, jadi mensos, nggak ada bedanya. Kerjanya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Turun ke daerah, ada potongan sedikit soal bantuan Kemensos, marahi petugas. Kapan lalu ngancam petugas di Jawa Barat mau dipindahkan ke Papua. Nah sekarang ini marahnya di petugas PKH Gorontalo. Anehnya tidak sekedar marah, ngancam mau nembak petugas itu. Ya orang yang ada di ruangan itu menganggap kata-kata tak tembak kamu dari Bu Risma ya dianggap sebuah guyonan. Makanya ada yang nyeletuk dor gitu. Nggak taunya serius men. Marah betulan bawa pulpen nunjuk-nunjuk ke petugas itu. Nah dalam video tadi ini menurut saya menggambarkan memang ya itulah Bu Risma apa adanya, nggak usah jadi mensos, jadi wali kota kerjanya cuma marah-marah begitu. Lihat petugas, lihat anak buahnya kerja yang nggak beres, ya marah dia. Memang begitu, itu karakternya Bu Risma. Tetapi dalam kasus yang terbaru ini saya mengkritik, ini bukan kemarahan biasa. Ini sudah over. Ini sudah kelewatan. Mengancam orang, mau nembak, terlepas itu tidak bawa tembak. Betulan, tapi itu sebuah kekerasan. Kekerasan itu ada dua makna, teman. Bisa kekerasan fisik, mukuli orang, bunuh orang, nembak orang. Itu kekerasan fisik. Tapi kalau marah dengan ancaman mau nembak, meskipun itu tidak bawa tembak, tapi ingat, marahnya Bu Risma itu tidak sekedar omongan. Dia bawa pulpen, dia nyamperi si petugas PKH itu dan nunjuk-nunjuk pakai pulpen. Menurut saya ini sudah kategori kekerasan. Dan kalau saya diperlakukan seperti itu, meskipun itu oleh atasan saya, meskipun oleh wali kota, oleh gubernur, menteri, meskipun itu juga presiden, ya itu tidak wajar. Kalau saya dibegitukan, ya tak laporkan ke polisi. Supaya pejabat kita itu tidak sewenang-wenang. Supaya pejabat kita itu ngerti aturan, anak buah kalau berbuat salah, silahkan itu ditegur. Tapi jangan dimarahin di muka umum dong. Apa sih salahnya kalau memang ada korupsi? Laporkan aja. Kalau memang ada kesalahan data yang mengakibatkan kerugian negara, korupsi itu, laporkan ke KPK, laporkan ke kejaksaan, laporkan ke kepolisian. Jangan dimarahi kayak begitu. Bu Risma, Anda ini menurut saya harus belajar menghargai kerja seseorang. Kalau anak kita dibegitukan, tentu kita tersinggung. Kalau keponakan kita, kalau saudara kita dimarahi seperti itu, Gubernur Gorontalo aja tersinggung. Gubernur Gorontalo aja yang tidak ikut kena marah, dia tersinggung ngomong di media. Nah, Presiden Jokowi harus turun tangan. Jangan selalu menteri anak buahnya presiden ini bikin kegaduhan. Bahwa petugas-petugas kita itu banyak yang leret, ya sudah menjadi sejarah kita. Maka ini harus dibenahi. Dan Jokowi pun sebagai presiden sering melihat kinerja anak buahnya marah. Tapi kan tidak harus seperti itu. Tidak harus mendatangi, nunjuk-nunjuk. Nah, kita ini disuguhi akrobatik drama Korea. Oh, bukan drama Korea. Drama menteri sosial ini kan sudah sering kali. Pada saat jadi wali kota pun pernah, karena COVID gak turun-turun, di depan teman-teman ID, di depan teman-teman Satgas COVID, Bu Risma sampai sujud-sujud itu kepada teman-teman kedokteran. Jadi itu pun kelewatan. Tapi itulah gaya Bu Risma. Tapi saya ingin mengatakan ada gaya yang memang karakter tidak punya dampak hukum. Ya sekedar marah biasa, setiap ada petugas di bawahnya itu salah, ditegur di depan umum, silahkan. Tapi kalau sampai nunjuk-nunjuk bawa pulpen, itu sudah kekerasan.
kekerasan psikis, bukan kekerasan fisik. Dan itu bisa dilaporkan. Kok kayaknya loh menurut saya ini harus ada itu petugas-petugas yang dibegitukan oleh Bu Risma lapor ke polisi supaya Bu Risma itu diperiksa oleh polisi dan akhirnya dia menyadari, oh marah itu boleh tapi ada batasnya. Marah itu diperbolehkan tetapi tidak boleh menyakiti seseorang yang dimarahi.